Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Maka berikutnya bab al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa summiya bil yaumil akhiri li ta'akhurihi 'anid dunya. Dinamakan hari akhir karena ini adalah hari terakhir di dunia. Artinya tiada hari lagi setelahnya. Wa qad dalla 'alaihi al-aqlu wal fitrah. Dan tentang adanya hari akhir ini ditunjukkan dipastikan keberadaannya oleh akal dan oleh fitrah. Jadi dilihat dari sisi logika maka keberadaan atau adanya hari akhir ini adalah sesuatu yang hak. Juga dilihat dari sisi fitrah. Kama sarrahat bihi jami'ul kutubis samawiyah. Bahkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan itu menetapkan adanya hari akhir, menetapkan adanya hari akhir. Wa nada bihil anbiya wal mursalun, dan juga seluruh nabi dan rasul mengabarkan kepada umatnya akan adanya hari akhir. Waqad akhbarallahu anhu fi kitabihil aziz. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan di dalam kitabnya yang mulia akan adanya hari akhir. Wa aqamad dalila alaihi, yang disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Warada 'alal munkirina lahu fi ghalibi suwaril Qur'an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mengingkari hari akhir. Jadi bukan hanya menetapkan saja, Allah subhanahu wa ta'ala juga membantah orang-orang yang mengingkari atau kelompok-kelompok yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan ini di sebagian besar kitabnya. Di sebagian besar kitabnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar mengimani adanya hari akhir ini. Wal iqraru bir rabbi amun fi bani adam wa huwa fitriyum kulluhum yuqirru bir rabbi. Adapun mengikrarkan akan adanya pencipta itu adalah sesuatu yang fitri, sesuatu naluri. Jadi seorang yang masih berada di atas fitrahnya pasti mengakui akan adanya Rabbul Alamin. Oleh karena itu orang-orang musyrikun mereka meyakini akan Rabbul Alamin. Mereka meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi beriman kepada rububiyah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amrun fitriyun, sesuatu yang sudah naluri. Kecuali sebagian kecil dari kelompok manusia yang mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala.
kulluhum yuqirru birrabb. Ya, hampir setiap manusia itu mengikrarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikrar akan adanya pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa man anada, kecuali sebagian makhluk saja yang mengingkarinya, yaitu mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang sudah keluar dari fitrahnya, seperti Fir'aun, seperti Namrud dan yang semisalnya. Itu hanya sebagian kecil dibandingkan mereka yang mengikrarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia, bahkan bisa dikatakan 90% lebih, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sebagian kecil saja yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil imani bil yaumil akhir, berbeda tentang keimanan kepada hari akhir. Fa inna munkirihi katsirun. Orang yang mengingkari akan adanya hari akhir itu sangatlah banyak sekali. Oleh karena itu sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kepadanya dengan keimanan kepada hari akhir. Artinya apa? Ini sebagai bukti bahwa siapa yang beriman kepada Allah harus beriman kepada hari akhir. Karena yang beriman kepada Allah itu banyak, sementara yang beriman kepada hari akhir itu sedikit, makanya digandengkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kalau kita beriman kepada Allah ya harus beriman kepada hari akhir, ya. Karena Allah yang menyuruh kita beriman kepada hari akhir, ya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lamma kana khatamul anbiya, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah penutup para nabi. Yang tadi dijelaskan, setiap nabi yang Allah utus, setiap rasul yang Allah kirim, itu mereka pasti mengabarkan akan adanya hari akhir. Maka ketika Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, wa kana qad ba'atha huwa was-sa'ah kahataini, dan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dan hari akhir itu kedekatannya seperti ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayana tafsil al-akhirah bayanan la yujad fi syai'in min kutubil anbiya. Maka Nabi Muhammad menjelaskan hari akhir ini lebih rinci daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Maka sudah menjadi kewajiban beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umatnya rincian akan adanya hari akhir, rincian keimanan kepada hari akhir, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan banyak sekali dalil-dalil akan adanya hari akhir, dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Wa qad tanawwa'at adillatul ba'tsi fil Qur'anil Karim, bahkan metode Al-Qur'an dalam menjelaskan adanya hari akhir itu bermacam-macam, tidak hanya satu metode. Ada beberapa metode yang menjelaskan, yang inti dari metode tersebut adalah menjelaskan akan adanya hari akhir. Fatarata, metode pertama, Al-Quran dalam menjelaskan hari akhir, yukhbir amman amatahum thumma ahyahum fid dunya. Metode pertama Al-Quran dalam menjelaskan hari akhir, yaitu dengan mengabarkan Allah mematikan suatu kaum kemudian menghidupkannya. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mematikan suatu kaum kemudian menghidupkannya kembali. Ini menunjukkan apa? Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, menghidupkan manusia setelah kematiannya.
Kama akhbara an qaumi Musa, sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang umat Nabi Musa yang mereka itu meminta kepada Nabi Musa, arinallahu jahra, wahai Musa, coba tunjukkan kepada kami bagaimana sih wujud Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah secara terang-terangan. Ini keinginan umat Nabi Musa, Bani Israel. Jadi kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kita tuh bisa melihat Allah tuh seperti apa. Fa akhadatkumus sa'iqah. Kemudian tiba-tiba mereka tersambar petir. Hangus. Gimana sih orang sambar petir? Nggak ada wujudnya. Wa antum tangdurun, dan mereka tuh benar-benar melihat. Setelah itu apa kata Allah? Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Kemudian setelah itu kami hidupkan kalian setelah kematian kalian. Bayangkan, setelah mereka disambar oleh halilintar yang hancur kemudian dengan mudahnya Allah mengembalikan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Dan ini bukti akan adanya apa? Hari akhir. Kita bisa bayangkan bagaimana wujud seorang ketika disambar halilintar. Ini sa'iqah, bukan halilintar biasa. Bagaimana wujud seorang, bagaimana rupa seorang setelah tersambar halilintar? Hancur. Tapi Allah mampu mengembalikannya kembali. Ini menunjukkan akan adanya hari akhir. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan manusia walaupun mereka sudah hancur, sudah tidak berwujud. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang suatu kaum yang mereka itu keluar dari negeri yang tersebar di dalamnya wabah taun untuk menghindari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka yang keluar dari desa-desa mereka, yaitu untuk menghindari wabah taun. Karena di desa mereka itu sedang tersebar wabah taun, wa hum uluf, dan jumlah mereka itu beribu-ribu. Dijelaskan dalam kitab tafsir, jumlah mereka itu dikatakan 14.000. Hadarul maut, mereka lari karena takut kematian, takut terkena taun. Faqala lahumullahu mutu. Kemudian setelah mereka sampai kepada suatu tempat, Allah katakan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Akhirnya mereka itu yang 14.000 itu mati. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka yang telah mati tadi. Dikisahkan bahwa ketika salah seorang nabi melewati mereka yang sudah pada mati itu 14.000 orang itu, seorang nabi berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkanlah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hiduplah. Mereka pun hidup kembali setelah kematiannya. Ini menunjukkan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia setelah kematiannya. Menunjukkan akan kebenaran akan adanya hari akhir Wa an Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260 Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka kata Allah, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman kepadaku wahai Ibrahim?
Apakah enggak cukup berita dari aku bahwa aku bisa menghidupkan orang yang mati? Ya. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, aku pasti beriman. Ya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi itu agar meneguhkan hatiku. Ya. Karena apa? Karena ya kaum Nabi Ibrahim ini kebanyakan mereka enggak beriman kepada hari akhir. Umat Nabi Ibrahim ini, umatnya ini kebanyakan mereka nggak beriman kepada hari kebangkitan. Makanya takut Nabi Ibrahim terkena syubhat mereka. Seorang kelas Nabi Ibrahim takut akan sambaran syubhat. Karena yang dihadapi ini kaum yang nggak beriman kepada hari kebangkitan. Makanya ia minta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Karena kaum yang aku hadapi ini sangat luar biasa. Ya, mereka dalilnya sangat kuat, ya, syubhatnya sangat kuat. Makanya apa? Liyatma'inna qalbi, untuk hatiku menjadi teguh, agar hatiku menjadi tenang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, oke. Fakhud arba'atan minat tayr. Ya. Ambil 4 burung. Fasurhunna ilahi. Kemudian ya, burung itu dicincang-cincang, bukan dipotong-potong, dicincang. Antum tahu dicincang? Bukan dipotong, dicincang. Ya. Sisakan kepalanya aja. Ya. Dicincang. Kemudian cincangan itu taruh di atas bukit. Ya. Dijelaskan dalam Ibnu Katsir, ya, Nabi Ibrahim menaruh di 7 bukit cincangan-cincangan itu, kecuali kepalanya yang 4. Jadi yang 4 kepalanya dibawa, ya, kepala burungnya. Ini dicincang loh, dagingnya hancur udah. Tsumma du'uhunna sa'ya, setelah ditaruh di bukit semuanya, panggillah burung itu. Ya. Maka di situ Nabi Ibrahim melihat bagaimana tetesan-tetesan darah itu menyatu. Ya. Kembali lagi ke kepalanya burung-burung tadi. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala, "Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya." Panggil burung itu, mereka akan mendatangimu. Jadi tidak menggunakan mereka terbang kepadamu. Kalau menggunakan kalimat mereka terbang kepadamu, bisa jadi yang terbang itu burung yang lain, bukan burung yang sudah dicincang tadi. Tetapi ya'tinaka sa'ya, cincangan-cincangan tadi akan mendatangimu. Maka di situ Nabi Ibrahim melihat. Nabi Ibrahim melihat, sebagaimana penjelasan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, melihat ya bagaimana menyatunya ya daging-daging, bagaimana menyatunya darah. Ya. Nah, di situ ya baru Nabi Ibrahim benar-benar beriman ya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menghidupkan sesuatu yang telah mati. Nah ini ya, metode ini ya menjelaskan akan adanya hari kebangkitan ya. Kama akhbaru anil masih annahu kana yuhyil mauta biidnillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan ya tentang bagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ashabil kahfi ya. Bagaimana Allah menceritakan ashabul kahfi ya, di mana Allah membangkitkan setelah tidur lama mereka ya. Bagaimana Allah membangkitkan setelah tidur lama mereka. Nah, ini semua menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Ya, menunjukkan akan adanya hari akhir. Ya. Ini metode pertama. Ya, di mana Al-Quran menjelaskan akan adanya hari kebangkitan. Ya, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala ya dengan kekuasaannya menghidupkan ya, mematikan ya, makhluk kemudian menghidupkan kembali. Wa taratan yastadillu ala dzalika bin nasyatil ula. Kemudian metode kedua. Metode kedua ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan pertama kali. Ya. Di mana ya kita itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Fa innal i'adata ahwanu minal ibtida'. Kalau menciptakan yang tadinya tidak ada aja bisa, apalagi sebatas mengulangnya. Maka itu lebih mampu lagi. Ya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, jika kalian ragu akan adanya hari kebangkitan. Apa kata Allah? Fa inna khalaqnakum min turab, ingatlah aku ciptakan kalian tuh dari sari pati tanah, ya, dari sesuatu yang enggak ada. Maka kalau menciptakan dari tanah aja bisa, apalagi sekedar mengembalikan. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Yasin, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati tadi adalah zat yang menciptakan mereka pertama kali. Ketika orang-orang kufar itu membantah, mengingkari akan adanya hari kebangkitan dikarenakan tulang belulang sudah rapuh, dagingnya sudah robek, udah nggak kemana, bagaimana mereka akan dikembalikan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghidupkan itu, yang akan mengembalikan itu adalah zat yang menciptakan pertama kali. Jadi bukan sesuatu yang susah. Toh saya yang menciptakan, apalagi cuma mengembalikan, itu sesuatu yang gampang. Ini juga menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Isra, fasayaquluna man yu'iduna. Ketika mereka bertanya, siapa yang mampu mengembalikan kita ketika kita sudah hancur? Ketika tulang belulang kita sudah hancur, daging kita sudah robek, sudah tidak tersisa, siapa yang mampu mengembalikan kita? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah, yang mengembalikan itu adalah zat yang menciptakan pertama kalinya. Kemudian juga dalam Quran surat Ar-Rum, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaannya. Lam yakun syai'am madhkura, yang belum jadi sesuatu yang disebut. Jadi Allah ciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Fasayaquluna wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaannya. Tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi, kemudian Allah yang membangkitkan, dan itu lebih mudah daripada menciptakan. Jadi membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan. Sebagaimana burung yang sudah dicincang-cincang tadi, yang sudah bentuknya antah berantah nggak jelas, itu bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengembalikan lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Nah, ini metode kedua dalam menetapkan hari kebangkitan, yaitu dengan menjelaskan bahwasanya membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Wa taratan yastadillu ala dzalika bi khalqis samawati wal ard. Metode ketiga yaitu dengan membandingkan dengan penciptaan langit-langit dan bumi. Fa in khalaqahum fa inna khalqahum a'dhamu min i'adatil insan. Karena menciptakan langit itu lebih susah, lebih berat daripada mengembalikan manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin. Tidaklah engkau merenungi bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa lam ya'ya bi khalqihin, tidak pernah merasa lelah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Langit dan bumi ini besar 7 langit dan 7 bumi Allah ciptakan, itu sesuatu yang besar. Ketika Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, walam Allah nggak merasa lelah. Ma masana min lughub, nggak pernah kami itu merasa lelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah kami itu merasa capek, karena lelah capek itu sifat
salbiyah, sifat negatif yang harus dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifatnya makhluk. Ya. Itu adalah sifatnya makhluk, capek, lelah. Adapun Khaliq ya terhindar dari sifat itu, tersucikan dari sifat itu. Maka untuk menciptakan langit dan bumi yang begitu besar saja Allah mampu ya. Allah enggak capek ya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, pasti Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati ya. Menciptakan langit-langit dan bumi saja mampu, dan Allah nggak ngerasa capek ya, apalagi hanya sebatas ya, menghidupkan orang mati, itu lebih mampu lagi ya. Nah, ini juga metode dalam menetapkan adanya hari kebangkitan ya. Karena apa? Karena tidak mungkin mereka itu dibangkitkan ya kecuali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, dan ini termasuk rangkaian iman kepada hari akhir. Ya, termasuk rangkaian iman kepada hari akhir. Wa taradan yastadillu alaihi bitangzihillahi ani al-abath. Dan terkadang ya metode berikutnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala mencucikan dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Ya, Allah berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa." Apakah kalian kira ya kami menciptakan kalian itu untuk sekedar main-main saja? Untuk sekedar abas, sesuatu yang tidak ada gunanya saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada kami. Ini namanya soal ingkari yang nggak butuh jawaban gitu. Itu pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir ya. Ya. Jadi apakah kalian kira kalian itu diciptakan terus mati udah gitu? Ya. Tiada hari kebangkitan, kalian tidak dikembalikan. Itu namanya penciptaan yang sia-sia. Apakah kalian mengira Allah itu menciptakan sesuatu yang sia-sia? Jawabannya pasti tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian kira kalian itu tidak dikembalikan kepada kami? Jawabannya pasti tidak. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan kalau begitu ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dan akan mempertanggungjawabkan, dan kita akan mempertanggungjawabkan ya apa-apa yang telah kita lakukan. Inilah ya menunjukkan akan adanya hari akhir ya. Kemudian juga dalam ya Quran surat Al-Qiyamah ya 36 sampai 40 jelas, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira diciptakan begitu saja? Ya. Apakah manusia itu mengira diciptakan itu begitu saja? Ya. Nah, sudah itu maknanya onta yang sudah tidak produktif lagi. Sudah tidak diharapkan darinya daging, sudah tidak diharapkan darinya susu. Kemudian dia dibiarkan diikat di tengah padang pasir, itu namanya sudah, yang dia nanti akan mati dengan sendirinya. Ya. Jadi apakah kalian mengira ya Allah menciptakan kita itu seperti ya mereka membiarkan onta yang sudah tidak produktif ya? Jawabannya tidak. Kemudian di akhir ayatnya, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah itu mampu ya untuk mengembalikan, untuk menghidupkan orang-orang yang telah tiada? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya bahwa ya dibangkitkannya, dihidupkannya manusia itu menunjukkan akan adanya hari akhir ya. Oleh karena itu fannasu fi hadhihi dunya, itulah ya metode-metode Quran dalam menetapkan adanya hari akhir ya. Fannasu fi hadhihi dunya minhum al-muhsin wa minhumul musi ya. Sedangkan manusia di dunia ini mereka ada yang baik dan ada yang buruk ya. Mereka ada yang solih dan ada yang tolih. Mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ya. Apakah kita jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang mujrim ya? Wa qad yamutun wa la yanalu ahaduhum jazaa'a amalihi. Dan mereka akan mati. Orang baik akan mati, orang jahat juga akan mati ya.
maka apakah Allah tidak membalas kebaikan mereka? Ya. Ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak membalas keburukan mereka? Ya. Oleh karena itu fala budda min darin ukhra yuqamu fiha al-adlu bainan nas. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban adanya kehidupan lain. Ya. Adanya kehidupan lain yang di dalamnya ditegakkan keadilan untuk seluruh manusia. Itulah hari akhir. Ya. Itulah hari akhir. Oleh karena itu ya, di antara buah beriman kepada hari akhir ini adalah mengontrol kita dalam berucap dan dalam berbuat. Maka orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir, dia akan yakin bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu akan menuai balasannya. Ya, jika baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan jika buruk akan mendapatkan balasan keburukan. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka tidak akan memikirkan hal ini. Ya. Maka di sini fala budda min darin ukhra yuqamu fiha al-adlu bainan nas. Oleh karena itu wajib adanya tempat lain, kampung lain, ya, kehidupan lain yang di sana ditegakkan keadilan bagi seluruh manusia. Itulah hari akhir. Ya. Wa yanalu kullu minhum jazaa'a amalihi, dan setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang telah ia lakukan. Maka ya, dalil-dalil tadi ya, baik yang nakli ya, ataupun yang akli ya, baik yang dari Quran ataupun yang dari logika, itu semuanya menunjukkan akan adanya hari akhir ya. Wal imanu bil yaumil akhiri ahadu arkanil iman, dan keimanan kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman. Ya. Kama yadullu ala dzalikal Qur'anu fi katsirin minal ayat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak dari Al-Qur'an. Ya. Haitsu yudkar al-imanu bihi taratan ma'al imani bil arkani sittah ya. Terkadang ya, keimanan kepada hari akhir ini ya, disebutkan dengan rukun-rukun iman yang lain ya. Sebagaimana dalam hadis Jibril, wa taratan yudkaru al-imanu bihi ma'al imani billah, dan terkadang digandengkan penyebutannya dengan keimanan kepada Allah. Dan ini yang paling banyak, yaitu keimanan kepada hari akhir digandengkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di awal disebutkan tadi karena beriman kepada Allah itu merupakan amrun fitri, sesuatu yang sudah Allah nalurikan kepada setiap manusia. Ya. Adapun ya, beriman kepada hari akhir ini banyak sekali manusia yang mengingkarinya. Ya, makanya digandengkan penyebutannya untuk menunjukkan siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah maka harus beriman kepada hari akhir. Ya, harus beriman kepada hari akhir. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan ya, di dalam banyak ayatnya, diantaranya pada Quran surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-man wal adha ya. Al-man itu adalah mengungkit-ungkit pemberian ya. Jadi kita mengungkit sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, atau kita mengungkit sesuatu yang telah kita sedekahkan ya. Ini al-man ya. Dan al-man ini merupakan salah satu penghapus, penghilang pahala sedekah ya. Atau al-adha ya, ucapan-ucapan buruk ya. Dia memberi sedekah namun disertai ucapan-ucapan yang menyakitkan, itu al-adha. Maka sama, baik al-man atau al-adha itu adalah hal-hal yang bisa menghilangkan pahala sedekah ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ya dengan tujuan riya, pujian manusia, itu enggak dapat apa-apa.
wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ya, mereka yang beramal karena riya ya, itu sama saja seperti mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Wa qad sammallahu hadzal yaum bi'iddati asma, dan Allah Subhanahu wa taala ya menamai hari akhir ini dengan berbagai macam nama. Jadi ya, banyak nama yang menunjukkan ya bahwa itu adalah hari akhir. Fasammahu al-yaum al-akhir. Yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah hari akhir ya. Li'annahu ba'da dunya, karena hari ini letaknya setelah dunia dan tiada hari lagi setelah hari itu. Walaysa ba'dahu yaumun ghairuhu ya. Wasammahu yaum al-qiyamah. Terkadang Allah namakan hari kiamat ya. Kenapa? Liqiyamin nasi fihi li rabbihim ya. Karena pada saat itu manusia berdiri ya di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Wasammahu al-waqi'ah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga namakan ya al-waqi'ah, yang maknanya sesuatu yang pasti terjadi ya. Terkadang juga namanya al-haqqah, al-qari'ah, ar-rajifah, dan masih banyak ya nama-nama ya yang menunjukkan bahwa itu adalah hari akhir. Terkadang juga dinamakan yaumul hisab ya, hari perhitungan, dan juga yaumuddin, yaumul jaza ya, hari pembalasan. Itu semua ya, nama-nama itu semua merujuk kepada satu nama, yaitu hari akhir. Wa kulluha asma'un tadullu ala idhami sya'nihi ya, wa ma yalqahu an-nasu fihi minasyada'idi wal ahwal. Setiap nama itu menunjukkan maknanya yang sangat agung ya, yang menunjukkan bagaimana manusia akan menemuinya dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan, kecuali ya mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yaumun tashkhasu fihil absar, hari yang membuat mata itu terbelalak, watatirul qulubu an amakiniha, dan membuat hati itu lepas dari tempatnya. Bayangkan ya, yang bisa membuat mata itu ya terbelalak dan membuat hati itu lepas dari tempatnya. Dinamakan juga, makanya dinamakan al-fazaul akbar, hari yang sangat-sangat mengagetkan ya, hari yang sangat-sangat mengagetkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang ya bagaimana ya dahsyatnya hari ini, hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang ini kabur dari saudaranya, ya, menghindar dari saudaranya, tidak peduli. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangan-pasangannya dan dari anak-anaknya. Itu enggak peduli ya. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yugni, karena saat itu manusia ya memikirkan perkaranya sendiri yang menyibukkan ya. Makanya ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa manusia dibangkitkan ya dalam keadaan telanjang ya, belum dikhitan dan tanpa alas kaki. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, ya apakah kita saling lihat? Ya. Apakah kita bisa saling lihat? Karena dibangkitkan dalam keadaan apa? Telanjang, tidak beralas dan belum dikhitan. Apakah kita saling melihat? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, wal amru asyaddu minhu. Wahai Aisyah, tidak ada kesempatan untuk melihat, karena perkaranya lebih dahsyat dari itu. Perkaranya lebih dahsyat dari itu. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana keadaan hari akhir. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Pada hari itu langit-langit itu meleleh seperti cairan timah. Wa takunul jibalu kal'ihin, dan gunung-gunung itu seperti kapas. Wala yas'alu hamimun hamima, dan teman dekat itu enggak saling bertanya, nggak saling mencari. Hamim itu teman yang sangat dekat, yang sangat akrab. Itu nggak saling bertanya, nggak saling mencari. Karena apa? Ya, karena beratnya hari yang dia hadapi. Yubassarunahum, mereka saling melihat tetapi tidak saling menyapa. Ya, mereka saling melihat tetapi tidak saling menyapa.
yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzim bibani. Dan orang-orang mujrim saat itu berharap menebus siksanya dengan keluarganya, dengan anaknya. Silakan ambil anak saya, jangan siksa saya. Jangan. Silakan ambil anak saya tapi jangan siksa saya, ya. Wa sahibatihi wa akhi, dan kalau nggak dapat anak ditebus, silakan ini pasangan saya, silakan keluarga saya, silakan saudara saya, jangan siksa saya. Masing-masing seperti itu, ya. Wa fasilatihi allati tuwi, ya, bahkan keluarga, ya, yang keluarga yang menyayanginya. Wa man fil ardi jami'an, dan siapa saja yang ada di muka bumi ini, tsumma yunji, kemudian dia ingin selamat, jawabannya nggak bisa, ya. Ini menunjukkan apa? Dahsyatnya hari akhir, ya. Oleh karena itu, ya, di antara faidahnya, ya, kata Syekh, ya, Shalih hafizahullah taala, wal imanu bihadzal yaum yahmilul insana 'alal amali wal isti'dadi lahu. Oleh karena itu, buah dari beriman kepada hari akhir yang pertama ini akan membawa manusia untuk rajin beramal dan menyiapkan diri untuk bekal menghadapi hari akhir, ya. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, ya, dengan selamat, ya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah mereka beramal solih, ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Jadi modalnya cuma dua, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah beramal solih. Ini modal untuk menghadapi hari akhir, ya. Wa qala ta'ala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah kalian dalam menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sungguh sholat itu adalah perkara yang berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bagi yang tidak khusyuk itu berat, ya. Bagi yang khusyuk itu enggak berat. Siapa mereka yang khusyuk? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang beriman, mereka yang percaya bahwa mereka pasti bertemu Allah, ya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan kepadanya lah mereka kembali, ya. Oleh karena itu, kalau, ya, sholat kita ingin khusyuk, benahi keimanan kita kepada hari akhir, ya. Perkuat keimanan kita kepada hari akhir, itu akan membuahkan sholat kita semakin khusyuk, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yufuna bin nadri, ya, mereka adalah orang-orang yang menepati nazarnya, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka juga takut kepada suatu hari yang kejelekannya itu merata, ya, yaitu hari akhir, ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan, ya, yang mereka sukai, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, yatim, dan juga, ya, orang-orang yang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sungguh kita memberi makan itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut, ya, dari Rabb kami hari yang membuat wajah-wajah itu cemberut, yaitu hari akhir, ya. Karena hari ini penuh dengan ketakutan sehingga membuat wajah itu cemberut, ya. Tetapi apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah jaga mereka dari keburukan hari ini, walaqahum nadrata wa surura, dan Allah menemui mereka dalam keadaan bahagia. Nah, ini, ya, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, ya, maka Allah akan jaga, ya, Allah akan amankan dari ketakutan yang ada di hari akhir. Oleh karena itu dikatakan, siapa yang merasa
aman dari siksa Allah di dunia, maka dia pasti akan takut di hari akhir. Tetapi mereka siapa saja yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Berikutnya, kama annal imana bihadzal yaum yahmilu ala tsabat inda liqa'il a'da was sabri ala syada'id. Ya. Maka termasuk buah ya kepada hari akhir juga membawa manusia untuk sabat teguh ketika bertemu musuh dan bersabar ketika mendapat musibah. Ya. Jadi keimanan seorang kepada hari akhir akan membuat dia teguh, istiqomah ketika bertemu musuh dan juga akan sabar ya ketika menghadapi musibah. Karena apa? Karena musibah yang terjadi di dunia itu sayamur ya, akan hilang, tidak pernah akan lama dan akan Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah ya di hari akhir jika ia sabar dalam menghadapinya ya. Kama qala ta'ala fi qissati Talut ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kisah Talut dan tentaranya ya. Talut dan juga orang-orang yang bersamanya, hina laqau aduwahum, ketika mereka ya menemui musuh mereka, alladzi yafuquhum fil kathrah ba'da ma jawazu nahrul imtihan wa lam yanjah minhum illa qalil ya. Ketika mereka ya akan bertemu musuh mereka yang jumlahnya lebih besar ya. Ya, jadi pasukan Talut ini ingin melawan Raja Jalut ya. Yang jumlah pasukan pertamanya dijelaskan ya dalam tafsir Ibnu Katsir 80.000 pasukan ya. 80.000 pasukan. Kemudian Allah uji dengan melewati satu sungai yang letaknya itu ya, letak sungai itu antara Urdun dan Palestina ya. Allah uji ya jika melewati sungai tersebut jangan ada yang minum dari sungai kecuali ya hanya satu telapak tangan saja. Maka dari 80.000 itu ya berguguran tersisa 4.000. Itu yang tidak minum dari sungai ya. Yang tidak minum dari sungai ya. Kemudian ketika 4.000 itu lolos ujian ya. Kemudian ketika melihat jumlah pasukan ya Jalut lebih besar ya, itu mundur, mereka tidak jadi ikut. Maka yang tersisa hanya 311 ya. Persis seperti perang Badar. Pasukan muslimin jumlahnya berapa? 311 ya. 311. Oleh karena itu sungai tadi disebut dengan Nahrul Imtihan, disebut dengan sungai ujian ya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan falamma jawazahu huwa walladzina amanu ya, ketika ya Talut dan orang-orang yang bersamanya berhasil melewati sungai, yaitu berapa yang berhasil tadi? 4.000 ya. Qalu la taqata lana al-yauma bi Jalut wa juludi. Ketika melihat tentara Jalut yang jumlahnya banyak ya, mereka berkata kita enggak sanggup melawan pasukan Jalut. Dari 4.000 itu mundur tinggal 311 ya. Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, dan orang-orang yang yakin dirinya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang yakin, yang benar-benar beriman kepada hari akhir, mereka berkata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Maka dari 4.000 pasukan itu yang tersisa hanya 311. Itulah ya mereka yang benar-benar beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu beriman kepada hari akhir ini akan membuat seorang teguh, sabat ya, tetap ketika bertemu musuh. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan pasukan Talut daripada pasukan Jalut ya. Nah, ini diantara ya
faidah beriman kepada hari akhir ya. Kemudian kama anna adamal imani bihadzal yaum yahmilul insana 'alal kufri wal ma'asi wa 'alal zulmi wal udwani wal bagyi wal fasad ya. Sebagaimana ya, ketika seorang tidak beriman kepada hari akhir, ini akan membawa kepada kekufuran, membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada kedzaliman, permusuhan ya, dan juga membawa kepada kerusakan. Sumber utamanya karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Karena mereka tidak yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu Allah Subhanahu wa taala akan balas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus 7 dan 8, innalladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap bertemu kami. Maknanya kata para ulama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Waradu bil hayati dunya watma'annu biha, dan ridho terhadap kehidupan dunia dan merasa tentrem di dunia seolah-olah dia tidak akan meninggal. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, walladzina hum an ayatina ghafilun ya, kalau sudah seperti itu mereka pasti lalai dari ayat-ayat kami. Mereka lalai dari perintah kami, mereka lalai dari larangan kami. Karena apa? Sudah terlena dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dengan apa ya? Dengan sebab yang mereka amalkan, dengan sebab yang mereka perbuat. Ya, jadi ya, kurangnya keimanan kita kepada hari akhir akan membuat kita banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kedzaliman, bahkan tidak sedikit sampai kepada kekufuran. Karena apa? Karena kita tidak yakin akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari setelah hari kematian. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.